Oke, baik teman-teman, ambil nafas dulu. Kita masih ada waktu sekitar 30 menit. Untuk 30 menit yang tersisa, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang toleran, cuma yang dalam bahasa Arab, yaitu tasamuh. Kalau tadi di depan teori-teorinya secara umum, sekarang kita agak spesifik teorinya tentang tasamuh. Oke, ambil nafas dulu sebentar, minum dulu sebentar, karena kita akan bergeser sedikit cara menguraikan toleransinya. Tasamuh itu dari akar kata as-samahah. Jadi yang artinya secara harafiah itu memudahkan atau murah hati atau tidak menyulitkan, tidak memberatkan atau memberi tempat kepada yang lain. Hari ini banyak wacana-wacana tentang Islam yang moderat atau Islam wasatiyah. Di antara cara beragama yang moderat atau cara beragama yang wasatiyah itu adalah as-samahah atau at-tasawuf. At-tasamuh, bukan tasawuf. Jadi yang secara harafiah artinya memudahkan, murah hati, tidak menyulitkan, tidak memberatkan, dan menerima kehadiran orang lain. Berarti di antara cirinya beragama secara moderat itu ya beragama yang memudahkan, beragama yang murah hati, tidak mahal. Kadang-kadang kita ini kan mahal dan jual mahal terhadap saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita, kiri kanan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Yang benar hanya ini. Minta selanya sedikit, nyamannya sedikit, tidak boleh. Pokoknya harus ini. Itu tidak murah hati, tidak menyulitkan, tidak memberatkan, dan memberi tempat pada orang lain. Ini keberagamaan yang terpuji dan dipuji. Mudah, karena agama itu hakikatnya kan hadir dalam hidup kita sebagai pedoman untuk kita menjalani hidup ini secara baik, seimbang dunia akhirat. Baik di akhirat, baik di dunia, utama di akhirat, utama di dunia. Itu kan tujuan hadirnya agama, dengan tuntunannya, dengan kitab sucinya, dengan nabi dan rasulnya. Harusnya berarti kehadiran agama itu memudahkan, menyenangkan. Hanya saja kita kadang-kadang yang menyikapinya terlalu kaku, tidak murah hati, dan memberatkan. Maka orang beragama perlu punya kualifikasi tasamuh. Nah, saya bawakan dalil ini beberapa biar ngajinya seperti ngaji beneran, meskipun judulnya filsafat. Itu silahkan nanti teman-teman ya, saya bukan ahli tafsir. Yang ingin mendalami tafsirnya per ayat, ya silahkan dikaji kitab-kitab tafsir, diikuti kajian-kajian para ulama ahli tafsir. Saya tunjukkan saja ayat yang konotasinya, orientasinya pada definisi tasamuh tadi. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Jadi ini ayat ini berarti seperti saya jelaskan tadi, hadirnya agama dengan ajarannya melalui kitab suci atau melalui nabi dan rasul itu untuk memudahkan kita. Karena Allah menghendaki kemudahan.
jangan diubah ini jadi sesuatu yang memberatkan. Justru dengan agama harusnya kita mendapatkan kemudahan. Alhamdulillah ada kitab suci, alhamdulillah ada Rasul, ada Kanjeng Nabi, sehingga saya tidak harus mati-matian mengejar sendiri kebenaran dengan akal yang membuat capek. Pikiran akal saya juga terbatas. Dimudahkan sekali adanya kitab suci ini, dimudahkan sekali hadirnya Rasulullah Kanjeng Nabi ini, sehingga saya lebih mudah menemukan kebenaran. Yuridullahu bikumul yusra. Kalau kita sudah mendapat kemudahan, harusnya kita juga berbagi kemudahan dengan yang lain, tidak malah menyulitkan. Seperti di surat Al-Hajj ayat 78 itu, wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Dan Allah sama sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama itu satu kesempitan sekalipun. Jadi ini maknanya sama. Hadirnya agama tidak untuk menyusahkan, tidak untuk menyulitkan, tapi untuk memudahkan, untuk menggembirakan. Nah, ini tujuan hadirnya agama. Maka beragama yang tepat itu ya beragama yang memudahkan, beragama yang tidak mahal, tidak menyulitkan, tapi murah hati dan memudahkan. Ini yang pemahaman kita dari dua ayat ini. Silahkan yang ingin mendalami ayat ini, silahkan baca kitab-kitab tafsirnya atau ikuti kajian para ulama yang membahas ayat ini. Oke, saya lanjutkan. Kalau yang ini hadis. Ini silahkan yang teman-teman ahli di bidang hadis, cari syarahnya, sanadnya juga dari hadis-hadis ini. Saya hanya mengambil matannya saja, isinya saja. Apakah ini sahih apa enggak? Apakah ini hadis ini mutawatir apa enggak? Ya monggo ya yang ahli hadis. Tapi saya sampaikan matannya dulu. Paling enggak ini maksudnya tampak dari hadis-hadis ini. Ini sabdanya Rasulullah. Yang pertama, ahabul adyan ilallahi al-hanifiyah as-samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah adalah yang lurus, hanifiyah, as-samha. As-samha itu yang memudahkan. Ini tadi yang jadi akar kata dari tasamuh tadi. Jadi beragama yang tidak menyulitkan, tidak menyusahkan orang lain, tapi tetap lurus. Kemudian ada juga hadis yang kedua, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahkanlah, jangan dipersulit. Gembirakanlah, senangkanlah, wala tunaffiru. Tunaffiru itu membuat orang lari, membuat orang benci. Jadi berarti ketika kita beragama, jangan sampai orang lain karena agama kita merasa susah. Nah, itu prinsip basyiru tadi. Senangkanlah, gembirakanlah. Jangan sampai karena praktek kita beragama, orang lain jadi lari, benci sama kita. Itu prinsip wala tunaffiru. Jangan membuat orang benci. Ini kita sendiri yang ngukur. Jangan sampai orang menganggap agama kita jelek karena terkontaminasi oleh jeleknya perilaku kita, jeleknya nafsu kita. Ada juga salah satu hadis yang bunyinya innad dina yusrun wala yushadu hadadid ahadun illa walabahu fasaddidu wa qoribu wa abshiru. Sesungguhnya agama itu mudah dan jangan
jangan sampai siapapun memperberat agama ini. Karena illa ghalabahu, karena dia akan kalah. Dia akan hancur. Fasad itu, maka luruslah, waqoribu, dan akrablah, dekatlah dengan orang lain, wa abshiru, dan gembirakanlah mereka. Ini saya tidak menjelaskan secara detail, insya Allah teman-teman paham maksudnya hadis ini, bahwa hakikat agama adalah kemudahan. Jangan memperberat agama, siapapun yang akan memperberat agama, dia akan kalah, dia akan hancur. Tetap lurus, tapi juga jangan lupa kebersamaan, keakraban dengan manusia yang lain, dan jangan lupa gembirakanlah mereka, jangan susahkan mereka, jangan sulitkan mereka. Monggo yang ahli hadis, ngerti hadis, cari syarahnya hadis ini, maksudnya hadis ini secara harafiah sesuai redaksinya, ya maksudnya seperti yang ada di arti hadis itu. Ini bagi saya dalil untuk tasamuh, yaitu toleran, tidak memberatkan, dan memberi tempat pada yang lain.